Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikut ini adalah kelanjutan daripada investigasi gabungan. Investigasi gabungan ini terkait adalah upaya penelusuran kasus, yaitu penelusuran kasus hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus oknum anggota Polres Pati yang berusaha kabur dari permasalahan, yaitu kasus penculikan, perampasan, dan aksi membawa kabur atas anak dan istri saya. Adapun hal-hal yang termasuk di dalam kasus sesuai ketentuan yang dimaksud di sini adalah kasus persekusi dan penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya. Maka dalam hal ini kami sudah menyampaikan berkali-kali dan menyampaikan permintaan upaya penyelesaian maupun penelusuran kasus ini agar tidak berlarut-larut, yang isinya adalah somasi yang kami tujukan kepada saudara Bambang Permadi dan kepada Indah Wahyu Widiawati, bahwa dalam waktu yang sekian lama tidak ada niat baik untuk mengembalikan semua uang kepada saudara Soleh Wuliadi. Maka atas nama keadilan dan supremasi hukum di Indonesia, kami akan menyelesaikan kasus tersebut menurut jalur hukum. Ya, yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa dalam KUHP pasal 378 dan 374 menyatakan bahwa pasal 378 barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, ya, menguntungkan dirinya sendiri atau dengan sengaja atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tibu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 374 yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Dan ini tembusannya kami sampaikan kepada Kapolsek Tambak Romo dan Kapolres Pati. Maka dalam hal ini kami beritahukan kepada Polsek Tambak Romo terkait dengan permintaan klarifikasi saya kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dengan hormat lagi sangat, bersama ini diberitahukan kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah, ya, telah menerima laporan dari saudara Soleh Wuliadi terkait dugaan penundaan berlarut-larut oleh KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait belum dibayarkannya tunjangan suami. Adapun uraian laporan sebagai berikut, bahwa sebagai suami seorang pegawai negeri sipil sejak tahun 2011 sampai 2016, pelapor merasa berhak memperoleh tunjangan seorang suami dari saudara Indah Wahyu Widiawati yang kabur dari rumah pelapor sejak 11/11/2011, dan gugatan cerai dikabulkan pada tanggal 20 Juni 2016. Namun menurut keterangan pelapor, KUPT Dinas Pendidikan Tambak Romo yang mempunyai kewajiban menyelesaikan pembayaran tunjangan suami kepada pelapor belum menyelesaikan pembayaran tersebut sebagaimana yang dimaksud. Maka pada tanggal 7 Maret 2018 pelapor menemui saudara Muhammad Sutopo selaku KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan disampaikan kepada pelapor bahwa permasalahan pelapor akan segera diselesaikan melalui
Saudari Sukowati selaku bendahara gaji. Dan pada tanggal 16 April 2018 pelapor kembali menemui Saudara Sutopo, Kepala KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, untuk meminta informasi terkait tindak lanjut permasalahannya, namun sampai dengan saat ini pelapor belum memperoleh penyelesaian yang dimaksud. Maka berdasarkan uraian laporan pelapor, kami meminta saudara untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan klarifikasi mengenai satu, bagaimana prosedur pembayaran tunjangan suami. Ini terkait dengan saudari IWW. Dua, bagaimana mekanisme pengajuan izin perceraian yang dimohon oleh saudara Indah Wahyu Wedewati dan apa akibat hukum apabila bersangkutan tidak melapor tentang perceraiannya. Bahwa apa kendala dari KUPT Dinas Pendidikan Tambak Romo tidak berani atau dalam upaya menyelesaikan pembayaran tunjangan suami sebagaimana diminta oleh pelapor, mengingat pelapor telah berupaya meminta penyelesaian melalui KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo namun belum memperoleh kepastian penyelesaian yang sampai dengan sekarang. 4, bahwa bagaimanapun tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelapor oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kiranya kejelasan yang dimaksud dapat diminta surat klarifikasi dan penyelesaiannya oleh pihak terkait. Kami meminta upaya ini dapat diselesaikan secara baik. Siapa saja yang terlibat di dalam upaya membawa kabur saudari IWW dan siapa saja yang melakukan serangkaian peristiwa ini untuk dapat diusut tuntas. Apapun yang berkaitan dengan pegawai negeri yang dimaksud adalah adanya tata kesalahan pejabat yang dimaksud di dalam ketentuan umum pegawai negeri, bahwa IWW dan atasannya ini dinilai tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat PNS atau martabat negara, pemerintahan sebagai PNS atau pegawai pelayan masyarakat. Selanjutnya, A6 tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan dengan tentang pendapatan dan pembagian gaji. A8 menyalahgunakan wewenang CK Muhammad Sutopo. Yang ke-12 menerima granti atau gratifikasi suatu atau pemberian berupa apa saja baik dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan berkaitan dengan kedudukan sebagai PNS yang dimaksud. A13 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya atau orang lain. Yang ke-15 melakukan pungutan tidak sah di dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Ini suap. Yang ke-16 tidak bekerja dengan tertib, cermat, jujur demi kepentingan masyarakat dan negara. 17 tidak memelihara kekompakan keutuhan persatuan Kor PNS. Yang 18 melakukan serangkaian kegiatan bersama dengan atasannya, teman sejawat atau bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain yang secara bersama-sama langsung atau tidak langsung merugikan negara. Dari kronologi kasus ini, bahwa sejak ditinggalkan oleh IWW, kondisi perekonomian saudara ISH sangat hancur dan ditinggali utang yang tidak sedikit dan itu mencari keuntungannya sendiri dan ditanggung oleh saudara Solihuladi. Begitu juga Ibu Asih Astuti juga meninggalkan saudara Solihuladi dalam keadaan sengsara, depresi, miskin dan tinggal di Semarang ikut anak menantunya yaitu Fauzi Zumratul Inayah. Kondisi Zumratul Inayah saat itu mengaku dalam keadaan sakit. Pada tahun 2011 sampai 2018 saudara Isha tidak bekerja. Hidupnya adalah penuh dengan kenistaan dan pemberian orang yang tidak pasti. Selain dalam keadaan parah, tidak pasti, miskin, serta kekurangan, juga menderita stres, depresi, terlantar, terkatung-katung, gelandangan, tidak ada status perkawinan. Pasal 277. Bahwa dalam laporan saudara Dede ini dianggap gila atau dirantai, tidak itu benar atau tidaknya keterangan statement IWW saksi adalah Dahlan Istanto. Sedang keterangan Endang Kusmiatun SD 01 Tambak Romo hanya stres dan linglung.
Pembicaraan tentang ulah dan perbuatan Ibu Indah WW ini meluas, terutama soal hubungan gelapnya dengan oknum-oknum polisi. Setelah itu pada 2016, saudari IWW menggugatkan cerai Dede atau suaminya. Maka penderitaan saudara Dede makin lengkap, makin dalam, dan keadaan makin terpuruk, kalau dan memprihatinkan. Tidak dapat membedakan antara kotoran dan makanan, tidur di sembarang tempat, menggelandang, dan pikirannya kacau karena diterlantarkan oleh keluarganya sendiri maupun istrinya. Maka karena tidak ada satupun keluarga yang berkenan membantu atau turun tangan, dalam perjalanannya saudara Dede ya, ikut kepada Mbah Sardi Karangwotan. Lalu Dede juga ikut bekerja di rumah Mbah Sardi, ikut ke sawah, ikut bertani dan tidur di gubuk-gubuk. Lalu ikut Bapak Sukarman Karangwotan, ikut hidup dan makan serta dalam asuhan bimbingan Bapak Sukarman. Lalu 2013 melalui Bapak Bandi Karangampo diperkenalkan pada Subari, sehingga menjadi jalan bertemunya dengan saudari Hartini, yang kemudian hari menjadi pengasuh, pengarah, dan mengurus tata kehidupan saudara Dede sampai dengan sekarang sejak 2013. Hari demi hari pekerjaan saudara Dede cuma untuk menulis, jalan-jalan, sehingga tak sanggup untuk mengulah daripada hal-hal tersebut. Sudah berkali kami tanyakan soal perhitungan tanggung jawabnya, pertanggungan hutang yang harus ditanggung selama masih di Winong, sepengetahuan bersama tanggungan saudara Dede atas ulah saudari IWW ini adalah hutang dari saudara Satyo 85 juta, hutang dari BRI 35 juta dengan aguan kapersiun kartu pensiun ibunda yaitu 35 juta, hutang di BKK Pati Kota Ceki Tambak Roma 40 juta, hutang di Koperasi Intan Berlian 20 juta, Koperasi Eka Warsa 150 juta, ke Lek Nadi 12 juta, Lek Samyono 30 juta, dan Lek Mur 18 juta, Lek Ulaji 20 juta, dan tertanggung arisan-arisan yang lain 80 juta di Winong dan debt kolektor lainnya. Saudara Iwi juga bawa kabur lelang sawah Bondo Desa 52 juta 2009-2010, ngemplang duit titipan MA yang mau dibuat MA Mahkamah Agung melawan Anom Soyoto Suri Sadang 25 juta. Dari Imam Budi Susatyo 20 juta dan utang ke Pauji 40 juta, ke Inayah 30 juta, ngemplang uang dari titipan saudara Kejabir 65 juta dengan alasan mau mengangkat PMS. Alasan-alasan yang diperlukan melalui request sivil gugat ini, apabila putusan berdasarkan atas penipuan atau tipu daya, maka ada urusan lainnya. Terus dua, apabila ada pihak yang sama atas dasar yang sama oleh hakim yang sama dijatuhkan putusan yang bertentangan dengan fakta. Yang ketiga adalah apabila di dalam putusan itu terdapat penetapan-penetapan yang bertentangan satu dengan lainnya atau khulu atau gugat. Yang ketujuh adalah apabila putusan didasarkan atas surat-surat yang setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dimanipulasi. Yang delapan adalah apabila sesudah dijatuhkan putusan diperoleh surat-surat yang bersifat menentukan penyelesaian administrasi disembunyikan oleh pihak lawan, bisa dari keluaran atau dinas. Atas kejadian ini request sivil harus dijadikan dalam 3 bulan dihitung mulai dari putusan diucapkan. Ini tidak tertolak. Kita pertanyakan melalui Bu Titik sudah ada ketentuan yang mengatur soal terkait pembagian gaji pada PP 10/1983 dan yang besarannya diperhitungkan oleh bendahara. Dalam putusan gros hipotek perceraian pegawai negeri sipil ini nanti kita lihat.